Ya, dialog kendalikan tarif angkutan kita lanjutkan masih bersama Hotma Simanjuntak dan melalui sambungan telepon masih ada Andriansyah, Sekjen Organda. Pak Andriansyah. Ya, Mas. Ya, ketika Anda mengatakan bahwa BBM ini sebagai komponen utama dalam biaya operasional angkutan, berapa sih sebetulnya pengaruhnya? Artinya BBM ini sebagai sebuah komponen biaya, berapa persen dia dampaknya? Operasional kendaraan BBM itu memberikan kontribusi sekitar 35 sampai 45% ya. Sehingga kenaikan sebesar 36% ya untuk solar dan juga 25% untuk premium itu otomatis akan mempengaruhi. Kalaupun berbicara secara awam saja, bahwasanya para operator itu harus mengeluarkan tambahan rupiah sebesar 2.000 kan untuk per liter bahan bakarnya. Kalau satu hari mereka mengkonsumsi kurang lebih sekitar 40 liter, berarti ada extra cost yang real itu sebesar 80 liter. Nah, kalau kita bicara tentang load factor angkutan umum kan sekarang semakin terpuruk. Kalau jumlah muatannya itu hanya terisi sekitar 40%, maka 80.000 itu kan harus di-share dengan kapasitas yang hanya terisi 40%. Nah, kalau ini tidak dilakukan, operator akan mengalami kerugian kan, sehingga mau tidak mau kan kenaikan tarif itu akibat BBM itu akan tinggi. Ya. Oleh karena itu, Organda sudah menyampaikan jauh-jauh hari agar pemerintah mengantisipasi kan rencana kebijakan BBM bersubsidi ini terhadap angkutan umum dengan menyiapkan insentif kan supaya tarif angkutan umum itu tidak naik terlalu tinggi kan. Ya. Nah, ini menarik sebetulnya Pak Andriansyah ketika Anda mengatakan bahwa kenaikan ini diperlukan, ya ini memang sudah semestinya naik karena memang biaya operasionalnya jadi naik. Ya, tapi berapa jumlah besarannya itu ketika Anda mengatakan ada peraturan yang sudah mengatakan bahwa tidak perlu ada ketetapan baru, ini sudah artinya sudah legal untuk dilakukan. Bukankah ini menjadi menjadi pertanyaan lain sebetulnya, berapa besaran yang harusnya ditanggung oleh konsumen? Nah, jadi ya ada aturan yang menyebutkan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2006 ya, yang memberikan kan space ya kepada operator itu untuk menaikkan tarif maksimal 30% ya dari tarif dasar yang ditentukan ya. Sehingga dengan demikian operator itu sebenarnya boleh saja menaikkan tarif hingga 30%. Boleh juga menaikkan tarif hanya 10% ya atau 20% kan. Nah, ini sebenarnya yang harusnya diterangkan kan kepada masyarakat, sehingga apabila operator menaikkan tarif sebesar 30%, itu tidak akan terjadi konflik di lapangan. Kenapa? Karena memang sebenarnya hal tersebut dimungkinkan. Nah, untuk berapa besaran tarif yang bisa dinaikkan ya hingga 30% atau 20%, Organda ini kan memberikan panduan kepada para operator ya. Panduan itu merupakan hasil perhitungan teknis, sehingga operator bisa menggunakan panduan itu untuk menentukan kenaikan tarifnya. Ya. Nah, rata-rata kenaikan tarif sekarang yang terjadi adalah sebesar 30% ya. Namun mungkin saja bagi operator yang memiliki, taruhlah misalnya investasi kendaraan yang memang sudah nol ya, kemudian juga memiliki sumber dana yang memang relatif murah ya, artinya sumber dana investasi. Sehingga kenaikannya tidak 30, mungkin saja bisa 25 kan. Ya. Dan ini memang mekanisme yang disusun oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan tentang tarif, demikian Mas. Oke, artinya tidak perlu ada ketetapan baru ya? Betul. Itu menurut Anda? Oke, Pak Hotma, tanggapannya soal ini. Ini saya kasih ilustrasi yang mudah ya. Jadi kami misalnya Jakarta Tegal. Jadi ada tarif dasar, ada batas bawah, batas atas. Main di situ. Ya. Batas bawah dulu ya, batas bawah waktu belum kenaikan ini, batas bawah untuk Jakarta Tegal itu 35.200. Batas atasnya 57.300. 57.300. Bisa main di situ. Nah, sekarang dengan adanya kenaikan penyesuaian ini, tarif baru batas bawahnya 38.800, batas atasnya 63.100.
Jadi artinya apa? Operator bisa memilih antara range itu. Nah, itu apa yang terjadi di lapangan? Kadang-kadang pada saat off peak dia main di bawah. Pada saat peak dia main di atas. Pada saat lebaran dia mentok sampai 30%. Nah, kenapa dia main di sini? Karena apa? Ini terus terang. Angkutan umum ini sekarang rentan sensitif terhadap modal lain. Tapi Pak Hotma, ketika Anda mengatakan ketika dia peak naik ke atas, terus kalau dia lagi tidak off peak, dia main di bawah. Seingat saya, sepengalaman saya itu ketika tarif angkutan naik, terus mau peak mau tidak peak, nggak pernah turun dia. Boleh dicek itu. Antar kota ya. Antar kota dia main. Kadang-kadang main di bawah, main ke atas. Seperti kalau kita juga di pesawat, main di bawah dan di atas. Dia karena dia persaingan. Kalau dia waktu off peak saya tiap minggu antar kota antar provinsi. Bukan untuk jarak pendek memang dia main di atas Jakarta Bandung. Nah, ini biasanya dia menganggap bahwa dia ini di pasar ini Pak, di pasar bisnis dia menganggap dia punya konsumen tetap captive. Lalu dia main ke situ juga dia karena yang diinginkan oleh itu kenyamanan yang sudah ditemukan. Tapi untuk yang bersifat choice itu dia biasa bergeraknya di situ. Dan tadi makanya Pak Adi saya bilang dia bergerak di situ. Sebenarnya dia mentok waktu kita menetapkan angka itu dia main di situ nggak apa-apa karena belum melewati 30% yang lama gitu. Nah, ini kalau kita bicara untuk jarak gitu. Iya. Nah ini yang barangkali yang Ya ini agak menarik sebetulnya. Kalau kita cek tiket bus itu Pak, itu nggak seperti tiket pesawat. Ya. Dia sudah ada harganya di situ. Ya. Dan itu tidak pernah naik dari situ atau di bawah situ kan? Nah ini mekanisme lagi gitu kan. Jadi memang kalau di pesawat memang ya dia ada manifest dan sebagainya di sini ada. Memang untuk hari-hari biasa sebenarnya di dalam aturannya kita menetapkan bahwa setiap bis harus dia menetapkan dan memberikan harga di dalam tiketnya untuk ada kepastian gitu. Iya. Ya memang ini kan di lapangan yang kayak gitu makanya kita juga perlu melakukan enforcement yang ketat untuk hal seperti itu kan. Itu sebenarnya harga itu akan yang kalau saya bicara norma harga itu udah dipastikan karena itu akan dipilih oleh operator sesuai dengan waktunya supaya dia tetap bisa bersaing dengan kompetitornya begitu. Iya. Nah ini kan menarik sebetulnya. Ketika kita kembali lagi ke soal pengendalian tarif ini, Pak Hotma. Apakah menurut Anda tidak diperlukan satu aturan khusus lah ya? Bagaimana supaya operator ini kalau mau menaikkan itu memang juga punya kepastian gitu dan besarannya juga dia punya kepastian. Waktunya ada kepastian, besarannya juga punya kepastian. Menurut Anda? Mekanisme gini, kalau mekanismenya main tanpa harus menunda misalkan kayak sekarang nih harus ada seminggu kemudian baru ada keputusan SK gubernur lah atau apapun gitu atau SK dari wali kota kalau dia mainnya di bawah gitu kan tingkat angkutan kota dan kita desa. Gini, kalau kita bicara masalah kisaran rupiah, memang kalau apa yang terjadi untuk kita bicara antar kota ya, kita belum bicara kota karena tadi kita bicara kota agak spesifik ya, angka itu tidak kita karena bukan perkalian. Waktu kita berbicara itu memang antara rate yang ditetapkan oleh operator dengan ketentuan yang kita bikin range-nya minus 20 sampai plus 30 itu bisa bermain di situ. Dan pada saat seperti ini barangkali dia belum melewati angka yang diberlakukan pada aturan yang lama dengan tarif dengan harga BBM yang lama. Nah begitu kita adakan penyesuaian waktu. Tapi harga ini yang paling atas nggak pernah tercapai juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang dilanggar dengan besaran nominal tarif yang sudah dinaikkan ini. Iya, karena angka itu masih di atas lagi. Kenapa? Itu saya katakan. Yang dilanggar mungkin perasaan masyarakat sekarang Pak Hotma. Ya sebenarnya gini. Jadi yang terjadi dalam mekanisme ini memang harga tarif yang ditetapkan oleh angkutan umum sensitif terhadap demand. Begitu dia tinggi sendiri gitu. Maka ini agak sulit juga kalau di tempat lain mungkin dia bebas, tapi kalau di angkutan jalan itu dia tinggi sedikit, semua demand berpindah kepada modal lain atau pada kendaraan pribadi gitu. Kita bisa lihat itu. Ya, kalau kendaraan pribadi kalau misalkan yang jauh-jauh nggak semua orang punya kendaraan pribadi Pak Hotma. Ya, makanya yang jauh-jauh kadang-kadang angkutan umum itu memang menjadi pilihan terakhir dan satu-satunya bagi sebagian besar masyarakat. Makanya ketika itu tidak punya kepastian, masyarakat pasti akan mengeluh. Ya, kepastian tarif ya. Tetapi kan kita udah bicara bahwa ini sebenarnya udah ada kepastian. Tinggal bagaimana mekanisme itu menyampaikan kepada masyarakat dengan range tarif yang gitu. Memang itu pertanyaannya yang menarik. Kalau mau mengumumkan kapan
sama juga kalau kita naik pesawat kan kita nggak tahu harga sekarang sama harga besok gitu ya. Ya, agak berbeda seperti yang tadi Pak Hotma katakan antara pesawat dengan bus itu agak berbeda atau angkutan umum. Nah ini kan sebetulnya menarik karena ketika Menteri Ignatius Jonan mengatakan kenaikan tarif angkutan tak boleh lebih dari 10%, itulah yang ada di benak masyarakat. Dan ketika di lapangan mereka tidak menemukan hal itu, mereka melihat ada yang salah dengan sistem kita, gitu. Ya, makanya konteks itu memang kita coba beda antara konteks 10% yang bersifat tadi pasti, yang bersifat tarif dasar, dengan yang bersifat angkutan kota. Karena angkutan kota ini gini, jadi dia jauh dekat harganya sama gitu. Jauh dekat harga sama. Apa yang kita lakukan di angkutan kota, dia bicara rate, lalu bicara load factor, sama berkait load factor. Tapi yang naik itu tentu misalnya kalau kita dari ujung ke ujung 100%, tentu kita anggap bahwa banyak penumpang turun di banyak titik sehingga kita ambil rate untuk menetapkan tarif itu bukan 100% sesuai dengan biaya operasional, tapi sekian persen yang yang ditanggung oleh masing-masing penumpang. Sehingga muncullah angka itu yang bersifat pembulatan, jauh dekat sekian gitu ya. Nah karena jauh dekat, kalau yang bis itu kan tetap dianggap bahwa sesuai jarak sekian yang harus dibayar, karena itu biaya operasional yang ditanggung oleh operator, yang dikeluarkan oleh operator harus ditanggung rame-rame oleh penumpang. Gitu. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Pak Hotma.